Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka beribadah kepada Rabbul Alamin, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya Rabbal Alamin. Dan hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang pun mengikuti kajian ini, karena kajian ini pada dasarnya buat ibu-ibu, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk para laki-laki. Karena sekali lagi kita semua punya koneksi dengan wanita. Kalau nggak ibu kita, istri kita, kakak perempuan kita, lalu adik kita, dan lain-lain. Dan kita butuh ilmu untuk menghadapi itu semua. Kita butuh ilmu untuk menghadapi itu semua. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada saat kita diberikan kesempatan mendapatkan tambahan ilmu. Dan pada kesempatan kajian kali ini, kita akan mengangkat sebuah nasihat yang diriwayatkan. Sekali lagi, diriwayatkan pakai sigot tamrid kalau dalam ilmu hadis. Diriwayatkan dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Habib dalam kitabnya Adabun Nisa, atau yang bisa dikenal dengan nama Al-Ghaya wa Nihayah. Kitab Al-Ghaya wa Nihayah itu berbicara tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Bukan sangat menarik, kurang lebih dalam sebuah cetakan berisi 532 halaman, dan semua tentang wanita, semua tentang bagaimana menjadi wanita yang beradab, wanita yang solehah, wanita yang bermartabat, wanita yang punya value yang tinggi. Dan sekali lagi, ini salah satu warisan heritage dari ulama-ulama terdahulu kepada kita. Karena buku ini bukan buku kontemporer, bukan buku kontemporer, dan sangat bagus sekali untuk direnungkan. Oleh karena itu, banyak para ulama yang memberikan perhatian khusus kepada ibu-ibu, kepada wanita, dan salah satunya adalah beliau. Salah satunya adalah beliau. Ya, beliau sampaikan ini di dalam kitabnya Adabun Nisa, atau yang tadi yang kita katakan Kitabul Ghayah wa Nihayah. Mari kita simak, karena nama Luqmanul Hakim selalu menarik untuk diangkat. Diriwayatkan dalam riwayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Habib bahwa Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya sebagaimana biasa.
Apa nasihat beliau dalam riwayat ini? Kata beliau, ya bunai, wahai anakku, wahai anakku, awalu ma tattakhidhuhu fid dunya, yang pertama kali harus kamu cari di dunia. Jadi yang pertama kali harus kamu cari di dunia kira-kira apa ya? Apa yang pertama kali harus kita cari di dunia? Kata beliau, imra'atun salihatun wa sahibun salih. Ada dua yang harus kamu dapatkan. Ada dua yang harus kamu dapatkan dari dunia. Dan ini awalu ma tattakhidhuhu fid dunya. Yang pertama kali harus kamu dapetin dari dunia atau di dunia. Yang pertama adalah istri salihah. Istri salihah. Dan sahabat yang saleh. Istri salihah dan sahabat yang saleh. Apa ibu sekalian yang pertama kali harus didapatkan di dunia menurut beliau? Sosok yang dikenal sangat bijak, ikonnya kebijaksanaan, sampai-sampai beliau menjadi nama surat Luqman di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama kali harus Anda dapatkan di dunia adalah istri yang salehah dan sahabat yang saleh. Beliau nggak mengatakan harta. Beliau nggak mengatakan tahta. Beliau nggak mengatakan duit loh. Kamu harus cari uang, enggak. Atau kamu harus punya simpanan emas. Emas paling aman sebagai bahan jaga-jaga, enggak. Beliau nggak mengatakan dalam riwayat ini, beliau nggak mengatakan kamu harus sekolah tinggi-tinggi, enggak juga. Hadirin Allah muliakan, beliau mengatakan istri yang salehah dan sahabat yang saleh. Kenapa demikian? Ini menarik. Kenapa nggak uang? Kenapa nggak kekuasaan? Kenapa tidak pendidikan yang tinggi? Kenapa nggak popularitas? Banyak orang tua pengen anaknya populer, anaknya ngetop, anaknya jadi seleb, dan dari awal sudah didorong untuk ke sana. Kenapa nggak itu semua? Padahal nggak semua dari hal-hal tersebut itu buruk kan. Harta kalau bagus, kalau banyak dan halal nggak masalah. Tapi kenapa itu? Mari kita simak alasan beliau. Ikonnya kebijaksanaan, sangat bijak. Yang pertama, tastarihu ilal mar'ati salihati idza dakhalta. Karena dengan istri yang salehah, kata beliau, engkau akan merasakan kenyamanan, rahah, engkau bisa istirahat, hati kamu tuh bisa plong, pikiran tuh bisa nyaman banget. Idza dakhalta, jika kamu masuk ke rumahmu. Jadi kalau pulang, sepelik apapun, seribet apapun kesibukan, masalah, lalu problematika di luar, di tempat kerja, atau di kampus kalau masih ada yang kuliah,
Mungkin kita tertekan, ada orang yang nge-push kita, yang neken kita. Ada sebagian masih junior dikesetin di tempat kerjanya atau di kampusnya. Itu begitu masuk rumah dan istrinya soleha, itu hilang semuanya jemaah. Dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Itu masalah nggak ikut masuk ke rumah, ketinggalan di pintu gerbang. Wa tastari'u idza ila sahibi salih idza kharajta ilaih. Dan emangnya kita hidup di rumah terus? Kan enggak ya? Otomatis kita akan keluar. Dan kita pada saat kita keluar, kita akan rohah, kita akan nyaman, kita akan tenang. Ketika kita keluar bersama sahabat yang soleh. Jadi ketika keluar, kita kerja bareng sahabat yang soleh. Kita beraktivitas bersama sahabat yang soleh. Kita ngerjain sesuatu di lingkungan yang soleh, itu tenang aja. Walaupun kerjanya berat, tanggung jawabnya besar. Jam kerjanya, ya Allah, panjang banget. Gajinya nggak seberapa. Mungkin gajinya kecil. Bahkan seringkali nggak dapat gaji. Jadi volunteer misalnya di sebuah yayasan atau untuk misi kemanusiaan, untuk sosial, nggak digaji sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita harus ngeluarin duit dari saku kita. Tapi kalau kita kerja bareng orang-orang yang soleh, sahabat yang soleh, lingkungan yang soleh, dan ketika kita pulang, kita disambut oleh sosok yang soleha, selesai itu masalah jemaah. Selesai. Gak ada masalah yang membuat kita hancur. Ih, luar biasa, nasihatnya dalam banget. Karena hidup tanpa masalah tuh di mana? Gak ada. Hidup itu isinya masalah, isinya ujian. Masih ingat surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dengan segala dinamikanya, dengan segala warna-warninya, cerita-ceritanya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menguji. Al-Mulk ayat 2 ini menjelaskan karakter kehidupan dunia adalah ujian, 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 dan ujian. Untuk menguji. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi kan membuat garis ya, garis-garis pendek, dan intinya tidaklah seseorang berhadapan dengan sebuah ujian lalu dia bisa melewati ujian tersebut kecuali dia akan ketemu ujian yang kedua. Lewat dari ujian kedua ketemu ujian yang ketiga, lewat ujian ketiga ketemu ujian yang keempat. Lewat ujian keempat ketemu ujian kelima. Lewat itu ketemu masalah ke-6, masalah ke-7, masalah ke-8, sampai masalah yang tidak ada solusinya, yaitu kematian. Jadi nggak usah berpikir hidup tanpa masalah, udah putus asa aja dari sisi itu. Jadi jangan lihat angle itu lagi. Sekarang gimana ceritanya agar masalah itu bisa dinikmati? Masalah itu tetap membuat kita nyaman, tenang, bahagia.
Hadirin, setelah taufik dari Allah, dua faktor ini yang menjadi penentu. Ya, setelah taufik dari Allah, setelah iman, setelah hubungan vertikal kepada Rabbul Alamin, dua faktor ini. Dan dua faktor ini yang ngejaga. Dua faktor ini yang menjaga agar hubungan kita dengan Allah tetap bagus, agar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap kondusif, agar hubungan kita dengan Allah itu tetap nyaman. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, la tusahib illa man a'anaka ala dzikrillah. Anda jangan bersahabat kecuali dengan orang yang menolong Anda, mensupport Anda, mendukung Anda senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya sahabat kecuali yang tipenya seperti ini. Yang tipenya seperti ini. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang senantiasa mendukung, atau jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mendukung, mensupport, menolong agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat saja begini, apalagi pasangan, kan gitu poinnya. Kalau sahabat saja seperti ini, apalagi pasangan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itulah antara istri dan sahabat. Hendaknya kita pegang ini. Hadirin yang Allah muliakan. Atau kalau sekali lagi, kalau konteksnya wanita, suami dengan sahabat. Ya, intinya pasangan. Hadirin, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya muliakan, gini loh, dalam hidup gak semua hal bisa kita miliki. Gak semua hal bisa kita miliki. Mungkin sampai meninggal pun kita gak punya tabungan senilai 70 miliar misalnya. Mentok-mentok nanti pas meninggal 69 miliar misalnya. Sampai kita wafat misalnya, kita tetap gak punya rumah di daerah elit. Misalnya tetap nggak punya properti di SCBD, tetap nggak punya properti di Menteng, tetap nggak punya properti di segitiga emas Kuningan, atau di Senopati, atau di Kebayoran, dan lain-lain. Kita nggak bisa dapatkan semuanya dalam hidup. Maka bermain fokuslah jamaah, bermain fokus, karena kita nggak bisa kejar semuanya. Dan setelah hidayah dari Allah, fokus kedua hal ini. Fokus mendapatkan istri yang soleha atau suami yang soleh, dan fokus mendapatkan sahabat yang soleh atau soleha. Kita dapatkan Allah, lalu pasangan yang soleh atau soleha, dan kita dapatkan sahabat
insya Allah yang lain menyusul. Bukan berarti semua dunia kita dapatkan, tapi semua komponen agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Akan kita dapatkan. Bismillah. Kita nggak bisa dapatkan semua sekali lagi. Maka pegang inti-inti. Pegang faktor-faktor yang paling fundamental dan pertaruhkan semua di sana. Lalu minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan. Udu'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kabulkan, kata Allah. Kejar taufik Allah. Lalu berikutnya, pasangan yang baik dan sahabat yang baik. Karena kehidupan kita kalau nggak di dalam rumah, di luar rumah gitu aja udah. Kehidupan kita kalau di dalam, di luar. Dan dua-duanya tempat masalah. Di dua-dua tempat itu semua tempat masalah. Emangnya di rumah nggak ada masalah? Banyak masalah. Emangnya di rumah nggak ada yang memancing kita marah, meledak, emosi, nangis, segala macam? Banyak. Sebagaimana di luar pun banyak juga. Dan itu nggak bisa kita stop. Hujan itu akan datang terus. Hujan itu akan datang terus. Hujan itu akan datang terus. Sebagaimana surat Al-Mulk ayat 2 yang tadi kita bahas. Maka agar semuanya dapat kita jalani dengan baik, tetap on track, tetap mengingat Allah, pasangan yang soleh atau soleha, dan sahabat yang soleh atau soleha. Dan karena sesi ini berawal dari atau ini sebenarnya sesi kajian ibu-ibu, maka marilah mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulai dari diri sendiri. Jadi karena ini kajian ibu-ibu, kita nggak bahas carilah suami yang soleh. Nanti dulu nanti. Itu penting. Tapi mulai dari diri sendiri. Karena kalau kita nggak mulai dari sendiri, jangan pernah berharap banyak dapat suami yang soleh, suami yang berkualitas. Mulai dari diri sendiri. Karena kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin, yang maha bijaksana keputusannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha bijaksana dalam membuat keputusan? Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Kalau kita sudah menjadi wanita salehah, maka Allah nggak mungkin zolimin kita. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Nggak akan pernah zalimin kita. Masalah suami kita A, suami kita B, suami kita C. Kalau kita boleh jujur secara umum, saya tidak katakan secara mutlak, secara umum, kalau kita renungkan, ya kita juga akar masalahnya, jemaah. Kenapa dapat suami seperti itu? Kan itu yang Allah firmankan dalam surat apa? Ali Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan itu disebabkan perbuatan tangan kalian juga. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya.
Surat Al-Imran ayat 182. Jadi marilah kita mulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim di pembahasan kita sekarang. Carilah dua, dan yang disebutkan adalah istri. Jadilah wanita yang soleha apabila kita single saat ini, dan jadilah istri yang soleha jika kita berumah tangga pada hari ini. Ayo kita mulai dari diri kita, jemaah. Dan kita sederhanakan. Kriteria istri soleh itu banyak. Dalam riwayat ini, lihat sekali lagi apa yang dikatakan. Tastarihu ilal mar'ati salih idza dakhalta. Engkau akan tenang, akan nyaman dengan istri yang solehah jika engkau masuk ke rumah dan bersama dengan keluargamu. Berarti kalau kita mau sederhanakan job desk kita, gimana sih jadi istri yang soleha? Maka buat suami nyaman. Buat suami nyaman. Kan kita balik aja. Engkau nyaman, tenang, plong ketika engkau masuk ke dalam keluargamu, ke dalam rumah. Ya udah, sebelum kita bicara teknis detail, buat simpel dulu deh. Buat suami nyaman. Buat suami gak marah. Buat suami gak emosi. Buat suami gak nada tinggi. Buat suami ketawa misalnya. Buat suami tuh nggak nggak terlalu memikirkan urusan-urusan di luar rumah. Bukan melupakan ya, tapi nggak terlalu kepikiran itu loh. Buat suami mengingat bahwa dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia masih memiliki istri yang sangat mencintainya, yang bangga apapun yang terjadi di luar sana. Saya pernah ketemu dengan seseorang, pada saat itu beliau baru saja dipecat dari kerjaannya, dan profesinya bukan profesi yang tinggi, bukan profesi tinggi, biasa-biasa aja, gajinya juga biasa, dan dipecat. Itu pada saat itu kondisi berat bagi beliau. Yang membuat beliau kuat setelah taufik dari Allah, setelah pertolongan Allah adalah sikap istrinya. Dan istrinya bukan jago bicara, jamaah, biasa aja. Tapi pada saat itu istrinya mengatakan, pada saat suaminya lagi terpuruk nih, jobless, nggak punya uang, gaji segala macam nggak ada sekarang, lalu dikeluarkan dari pekerjaannya dan cenderung dizolimi kalau nggak salah waktu itu. Dan juga bukan posisi-posisi tinggi, biasa aja di kantornya, ya pegawai bawah lah. Istrinya cuma mengatakan dari lubuk hati,
istrinya yang paling dalam, aku bangga punya pemimpin seperti kamu, Mas. Itu aja, simple, satu kalimat. Laki-laki lagi terpuruk, terus istrinya bilang, aku bangga punya pemimpin, dan bukan suami, nggak bilang suami istrinya, pemimpin seperti kamu. Yang memperjuangkan aku dan anak-anak, bukan hanya ketika sedang senang maupun, tapi juga ketika sedang susah seperti ini. Itu hadirin, semangat lagi jamaah. Ya laki-laki digituin sama istrinya udah on lagi, semangat, percaya diri lagi, optimis, kencengin ibadah. Istrinya nggak perlu orasi gitu, nggak perlu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa ketahuilah suamiku takbir suamiku, enggak harus begitu, cuma satu kalimat aja, aku bangga punya pemimpin seperti kamu. Itu tenang aja, itu apa, itu seperti embun di tengah Sahara jamaah bagi laki-laki. Jobless, dipecat. Kadang-kadang tuh kita terlalu ribet. Aku tuh nggak bisa Pak Ustadz apa puitis-puitis gitu ke suami. Nggak perlu puitis, tapi ungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam, dan dukung suami kita bertakwa kepada Allah. Itu tadi, mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan dukungan istri selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Hadirin yang Allah muliakan. Karena sehebat-hebatnya laki-laki, itu setelah Allah, itu arahnya ke istri. Dan Allah yang berfirman kan, dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang selalu dibaca ketika akad atau ketika acara hari H pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah ciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, nyaman, comfortable dengan istri kalian. Agar kalian nyaman. Litaskunu ilaiha, agar kalian nyaman. Hadirin yang Allah muliakan, dan di antara keterangan para ulama kita, litaskunu itu apa sih? Litaskunu itu litaknas dan lita'wi. Itu sebagian keterangan para ulama. Agar kamu, ini kan bicara sama laki-laki ya, agar kamu nyaman, tentram, tadi terjemahnya. Wa ta'wi, ta'wi itu jika ada masalah segala macam, kamu nyari dia gitu loh. Kalau lagi ini dia yang dicari, ditaui, ma'wa. Jadi lagi penik segala macam, istri yang dicari. Dan bisa jadi jamaah,
Dicari, bukan diminta advice, enggak. Tapi Pak Ustadz, istriku tuh nggak pinter Pak Ustadz. Ini masalah kantor, ini masalah pembukuan. Istriku tuh waktu SMA, aku tahu sendiri, aku kan satu kelas, akuntansinya dapat 4,5. Enggak, ini bukan tentang substansi kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering kali. Ini bukan tentang bicarakan bisnis di hadapan istri atau kepelikan dan kepenatan lingkungan kerjaan, enggak. Ini pertautan roh. Makanya kan ayatnya, coba kita lihat lagi ayatnya, min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian, dari jiwa kalian, dari jiwa kalian. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa hubungan yang paling dalam adalah pertautan jiwa, dan ini dalilnya. Makanya kata Ibnul Qayyim, makanya Anda sering ngelihat ada banyak laki-laki yang jauh dari kata tampan itu mendapatkan wanita yang cantiknya minta ampun, dan dua-duanya tuh senang. Wanitanya nyaman banget sama laki-laki itu, sama suaminya. Dan sebaliknya, seringkali Anda melihat laki-lakinya tampan dan istrinya jauh dari kata cantik, dan semua saling mencintai. Gak ada masalah sama sekali. Seumur hidupnya suami gak pernah bilang, kamu tuh gak cantik banget sih. Gak ada. Senang. Kata Ibnu Qayyim, itulah ikatan terkuat di dunia setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentu saja. Karena ini bukan tentang fisik lagi, ini tentang jiwa. Makanya istri itu min anfusikum, dari jiwa kalian. Dari jiwa kalian. Bukan dari muka kalian, bukan dari kulit kalian. Dari jiwa kalian. Dari diri kalian. Jadi nggak perlu, ibu-ibu sekarang nggak perlu harus menguasai bidang suami agar suami nyaman dengan kita. Enggak. Bisa jadi kita nggak ngerti apa-apa, tapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan melayani, dengan berkhidmat, dengan jadi pendengar setia. Kenapa sih kamu cerita? Macam-macam cerita tentang cash flow lah segala macam. Padahal istri nggak ngerti sama sekali. Allah, dulu SMA juga kelas bahasa Pak Ustadz saya, nggak ngerti apa-apa tentang ekonomi, tentang manajemen, tentang akuntansi. Terus kok suami Mbak bisa nyaman banget? Ya udah, saya dengerin aja. Terus saya puji setelah dengerin dia. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan. Buat suami nyaman. Buat suami nyaman. Itu simple aja deh. Begitu masuk rumah, buat suami, itu PR kita tuh, langsung ingat di benak. Buat suami nyaman. Litaskunu ilaiha. Ingat ayat yang dibacakan di pernikahan kita dulu. Baca ayat itu nggak dulu waktu, atau ada pembacaan ayat itu nggak waktu kita nikah? Itu bukan rukun, bukan syarat, bukan sunnah juga enggak ya. Tapi seringkali ayat itu diangkat. Ya, diingat ayat itu. Ar-Rum 21. Litaskunu ilaiha. Agar suami kita tenang sama kita. Itu buat dia tenang aja, simple. Buat dia tenang. Maka ibu-ibu sekalian, hindari pertanyaan pertama ketika suami datang, misalnya, ya contoh nih, dari mana saja kamu? Itu hindari pertanyaan itu. Gimana suami bisa tenang kalau pertanyaan pertama udah dari mana saja kamu? Udah, jangan pakai pertanyaan itu. Ganti.
mau dibuatkan apa gitu loh. Gitu. Jadi jangan dari mana saja kamu. Atau ganti, berkenankah kalau saya pijitkan? Gitu. Ganti dengan kayaknya Indomie rebus pakai telur kornet seru nih gitu loh. Kalau suami kita nggak punya masalah kesehatan dan nggak ada masalah dengan obesitas gitu loh. Dan itu juga sekali-sekali, misalnya per 7 tahun sekali, misalnya gitu. Jadi kasih yang begitu-begitu lah ibu-ibu sekalian. Nggak usah yang ribet-ribet. Ditanya kenapa belum pulang? Gimana suami mau pulang? Kalau belum pulang udah diancam. Itu hadirin. Itu yang harus dicamkan. Jadi nggak usah pakai teori macam-macam deh. Kita buat simpel aja. Ini Luqmanul Hakim udah. Dalam riwayat ini tentu saja diriwayatkan. Buat suami nyaman, tenang, tidur pulas sudah. Buat suami ketawa. Tapi kan aku juga butuh diperhatiin Pak Ustaz. Ya Allah, jamaah sekalian ibu-ibu. Ibu-ibu tuh berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu niatkan karena Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih hak ibu-ibu sekalian. Nggak mungkin. Pasti Allah kasih hak ibu-ibu. Udah deh, jalanin aja. Tapi berat Ustaz, betul, setuju. Kalau berat setuju. Terus gimana caranya biar buat suami nyaman, tenang? Tips yang pertama sekali lagi, ibu-ibu sekalian, jaga hubungan kita dengan Allah. Itu. Jaga hubungan kita dengan Allah. Zikirnya harus kuat. Kalau ingin jadi istri yang selalu istiqomah membuat suami nyaman dan tenang. Kenapa demikian? Karena kita nggak akan bisa buat suami tenang kalau kita panikan. Pokoknya papa tenang ya pak, tenang pak. Ya gimana mau tenang kalau istrinya begitu? Lihat Khadijah radhiyallahu taala, suaminya Rasulullah SAW pulang dari Gua Hiro. Kenapa Nabi bisa tertenangkan dengan Khadijah? Karena Khadijah tenang, didengerin. Wajahnya teduh. Itu suami itu mau penat kayak apa tuh masuk rumah ceria lagi. Nah, kuncinya gimana biar kita tenang? Ya kuncinya Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Itu. Jadi kuncinya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus punya hubungan yang spesial dengan Allah. Coba renungkan deh, kenapa ibu-ibu cenderung emosi kalau sampai jam 11 malam suami belum pulang? Kenapa emosi? Coba. Karena aku kan nungguin dia Pak Ustadz. Nah, pas nungguin ngapain? Coba renungkan. Kalau pada saat kita nungguin suami, kita habiskan waktu kita dengan mengingat Allah, dengan baca Quran, dengan zikrullah, itu tenang aja. Kenapa kita emosional? Karena kita nungguin sambil di dapur misalnya, nungguin sambil nonton Netflix misalnya, nungguin sambil nonton drakor. Akhirnya kita banding-bandingin tuh cerita fiksi dengan laki kita, tambah stres kita yang dinonton drakor. Subhanallah. Coba yang kalau kita gunakan, kita pikir. Wah itu, insya Allah kita bisa tenang. Nah dengan kita tenang, maka kita juga bisa mentransfer energi ketenangan itu kepada suami kita. Atau kalau pakai bahasa kita, keberkahannya itu sampai ke suami kita, jemaah. Itu. Udah pokoknya buat suami tenang, nyaman. Itu. Begitu rumah terkendali,
keluar, cari sahabat yang soleh deh. Nah kalau buat ibu-ibu sekalian begitu juga, untuk mensupport ibu-ibu butuh sahabat-sahabat yang soleha, lingkungan yang soleha, sahabat-sahabat yang nggak pernah memprovok ibu-ibu sekalian. Laki itu jadi gituin, Cin, nanti dia ngelunjak. Kalau udah punya teman-teman kayak begitu, tipenya udah susah nih. Tapi kalau misalnya teman-teman kita memotivasi kita, masya Allah, terus aja terus. Tapi capek, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Semangat lagi kita. Gitu. Ada pegang itulah jamaah. Jadi inilah riwayat yang sangat penting buat kita semua. Dan simpelnya buat beliau nyaman, buat suami nyaman. Dan untuk membuat suami nyaman, tenang, kita nggak harus menguasai bidangnya, nggak harus mengetahui masalahnya apa. Iya kan? Kadang-kadang kita kepo, akhirnya ribut lagi. Tuh kamu nggak pernah percaya sama aku ya, cerita dong. Akhirnya berantem. Enggak. Kunci pertama itu kita tenang dulu. Kalau kita tenang, kita akan lebih mudah membuat suasana tenang. Dan kita nggak akan tenang kalau tidak dekat dengan Rabbul Alamin. Zikrullah. Itu jamaah sekalian. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat Islam selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menanggapi orang tua yang takut anaknya wanita, anaknya perempuan, nggak dapat jodoh hanya dikarenakan anaknya sudah jarang komunikasi dengan ikhwan dan jarang main-main keluar. Jarang main-main keluar. Jadi orang tua beranggapan jika anaknya nggak pernah main-main keluar seperti anak muda pada umumnya, bagaimana mungkin si anak akan bertemu jodohnya. Bahkan ketika si anak izin ingin menggunakan niqab, si orang tua bilang kalau wajahnya ditutupi nanti tidak ada laki-laki yang mau. Mohon nasihatnya Ustadz, cara memahamkan orang tua yang sudah mulai dihantui rasa takut karena anaknya yang seorang akhwat sudah menginjak usia 25 tahun. Oh, baru 25. Saya pikir udah 45. Tapi belum ada tanda-tanda mengenalkan calon suaminya, padahal si anak percaya Allah yang akan mengaturnya dan laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu. 25 tahun masih muda ya. 45 tahun aja nggak perlu khawatir, apalagi 25 tahun. Gini jamaah, orang tuanya tuh biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh yang panik ya kayak gitu. Tanya, coba cari tahu ibunya suka sayur asam nggak? Kalau ibunya suka sayur asam, contoh, itu teori macam mana pula? Melinjo, kacang panjang, sama ikan di laut
atau ayam di pedesaan bisa ketemu di satu piring gitu loh. Bisa ketemu di satu piring. Itu ikan tuh ada di laut tuh sama melinjo sama segala macam, kok bisa ketemu di satu piring? Itu rumus fisikanya dari mana? Jadi kalau udah jodoh di satu piring mah jodoh aja. Iya kan? Saya rasa kan anaknya pakai ikan asin atau pakai ayam goreng. Kok bisa ketemu itu loh? Yakinlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan berarti nggak berikhtiar ya, berikhtiar, tapi nggak harus berkomunikasi, nggak harus komunikasi, nggak masalah asal sesuai dengan ininya, tapi nggak harus demikian, nggak harus demikian. Udah banyak kejadian wanitanya ini mungkin masih di Jakarta atau di Jabodetabek. Ini wanitanya di pondok pesantren, nggak ngerti apa-apa. Pondok pesantrennya juga khusus akhwat, dapat jodoh tuh. Ada seorang laki-laki baik-baik, sangat recommended, kenal dengan kiai atau ustadz yang mengelola pondok pesantren tersebut. Ustadznya bilang ke istrinya atau ke penanggung jawab bidang santriwati, saya ingin santriwati yang terbaik karena saya tahu ini orang baik banget, masya Allah. Nahsabu kadzalik, ini dugaan saya tidak merekomendasikan siapapun yang ada. Saya pengen yang spesial juga, dicari yang spesial, diketemukan, cocok, Allah takdirkan nikah, bisa tuh. Yang satunya sekolah di mana, yang satunya mondok di mana. Gak pernah ketemu sama sekali. Gak pernah. Dan itu bukan 1-2 kasus, itu ribuan kasus. Jadi hadirin yang Allah muliakan, yang terpenting itu bukan umur jamaah, yang penting itu kualitas. Kalau kualitas kita sebagai wanita emas, itu kan dicari orang, walaupun ada di Irian. Itu emas tuh di Irian. Amerika datang, jamaah. Amerika datang. Di Irian. Nggak ada orang bilang, karena tempatnya emas di Irian, nggak jadi. Kita maunya kalau di Jakarta aja. Karena Jakarta capital, ibu kota. Gak ada yang bilang begitu. Dikejar sampai ujung sana. Dikejar. Kalau namanya mutiara sih, mau di dasar laut diselemin aja. Gitu aja, pikir simpel. Kalau mutiara. Tapi kalau daun-daun yang layu, walaupun ada di pekarangan rumah kita, depan rumah, ya kita sapu, kita buang tuh. Kita ambil. Tinggal kita siapa jamaah. Makanya nggak perlu khawatir, apalagi 25 tahun, mau 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, mungkin 45 tahun. Kalau kita punya nilai, kita punya value sebagai seorang wanita, dan value yang paling penting adalah iman dan tauhid kepada Rabbul Alamin. Lalu ibadah kita kuat, lalu akhlak kita masya Allah, dicari jamaah, dicari, dan gak usah khawatir, karena kehidupan kita ada yang punya, dan yang punya itu Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, yang aksesnya tanpa batas. Jadi gak perlu khawatirkan itu. Tetap berjuang, istiqomah, dan tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bisawab.
bagaimana versi nyaman itu ternyata beda antara suami dan istri. Maksudnya suami merasa nggak nyaman tapi istri merasa sudah memberikan kenyamanan. Oh iya, jadi beda madhab ini, suami istri beda madhab. Kata suami, dua-dua nggak betah aku di rumah ini, nggak nyaman. So istrinya merasa aku udah lakukan yang terbaik. Gini aja jamaah, kembalikan ke ayatnya aja, surat apa, Ar-Rum ayat 21 tadi. Kan Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian wahai suami nyaman, tenang ketika ke istrinya. Berarti standarnya standar suami, karena suami yang tenang gitu. Standarnya mana? Standar suami. Nah ini yang sering kita lupakan. Kita itu seringkali udah mau buat baik sih, tapi pakai standar kita. Enggak, kita pakai standar orang tersebut. Masa kalah sama sama bidang usaha jasa sih hadirin? Semua bidang jasa itu tahu bahwa standar tuh konsumen, bukan konsumen harus ngikutin kita yang harus ngikutin mereka. Dan semakin tempat itu berkualitas, semakin mereka jago dalam mengikuti keinginan konsumen, kan gitu. Salah satu yang membedakan restoran papan atas dengan restoran kelas bawah itu apa sih? Servisnya. Selain enak ya, servisnya. Restoran kelas atas mau apa aja bisa. Saya mau ini, oh bisa. Saya mau ini, bisa. Tenang, saya usahakan ya, Pak. Diusahakan bisa. Saya mau ini, bisa. Ini berisik banget, saya nggak mau ada bunyi-bunyi suara-suara gini. Oh, saya atur private room ya. Sini. Coba kalau kita masuk ke ini, ya mas, nggak bisa, di sini emang berisik, banyak lagunya segala macam, nggak bisa. Tapi kalau kita ke level itu, ada aja, adalah ruangan dikasih, sini bebas. Mohon maaf mas, saya tuh mau sholat, sini nggak? Oh, kita sediakan, gitu jamaah. Kita atur aja, tenang. Ya atur deh, dikasih tempat yang enak, sholat di sini, bisa, kenapa enggak? Gitu. Makanya kan madhab yang berkelas kan palu gada itu loh. Apa lu mau? Gua ada gitu, palu gada udah. Mau ngapain ada udah. Hotel berkelas dengan hotel biasa, hotel berkelas kita mau request aja ada. Saya mau ini, siap, bisa. Tenang aja, kita saya atur, bebas. Gitu. Sama bedanya istri berkelas sama istri yang kelas bawah begitu. Istri yang berkelas, tenang aja suamiku, ada gitu. Mau apa? Bebas. Kalau istri yang bawah, lo nggak tahu ya bini lo udah banting tulang selama ini, gitu tuh. Pengennya dimengerti terus. Aku udah capek mas, capek. Nah, repot udah, drama queen. Gak ada. Istri berkelas itu, sayang kamu mau apa? Beres, gitu lah. 5 menit gitu lah. Lubuk-lubuk tuh semua. Gitu, beda yang berkelas sama kelas bawah ya begitu. Kalau kelas bawah ya gitu. Mau alat transportasi apa? Mau kita sewa atau kita transportasi taksi yang paling premium, putar suka-suka kita. Tolong kecepatannya rendah ya, rendah udah, dia bawa kecepatan rendah. Bisa digas lagi, digas sama dia. Coba kalau kelas rendah, ini kayaknya terlalu kenceng nih jalannya nih pak. 3.000 mau selamat loh, gitu katanya. 3.000 mau selamat. Jadi itu bedanya orang level atas, level bawah. Level atas tuh punya kemampuan adaptasi yang bagus. Itu kan orang sukses sama orang gak sukses kan gitu. Orang-orang hebat itu punya kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Orang-orang kelas bawah
secara value, bukan secara finansial atau bukan secara ekonomi. Enggak, mereka mulia. Tapi yang value-nya rendah, nilainya rendah, mentalnya selalu ingin dimengerti. Nggak bisa ngertiin orang. Minta dimengerti, terus mengerti, terus. Enggak. Kalau ingin jadi wanita papan atas, wanita yang punya nilai yang tinggi, belajarlah untuk beradaptasi dengan suami. Belajarlah untuk bisa memberikan keinginan suami dan standar suami, bukan maksain suami harus ikut kita. Ya tapi nanti aku tertindas. Buktikan. Kita tidak berinteraksi dengan makhluk, kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin, Allah yang maha bijaksana. Coba deh yakin sama Allah. Di sini nilai tauhid itu bermain di dalam peran kita sebagai seorang istri. Jadi ikuti mazhab suami, ikuti mazhab pemimpin. Mazhab pemimpin itu ya gini aja lah jamaah. Pernah kerja kan? Kalau terjadi khilaf antara staf dan pimpinan, itu ngikutin mazhabnya siapa? Gitu aja, udah simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Ketika ada perbedaan mazhab jalan antara sang supir dengan bosnya, kira-kira yang diikutin yang mana? Tetap ngotot tuh supir, enggak pak, harus lewat sini. Loh, lewat kanan, enggak, lewat kiri. Mungkin nggak macet, tapi besok dipecat tuh supir. Kata supir, ya udah ikut, terserah ke bapak deh, mau macet 3 jam, yang penting gaji lancar. Semua kalau ada khilaf ikutin mazhabnya pimpinan. Dan disitulah fungsi pemimpin, bukan arogan ya. Disitulah fungsi pemimpin. Salah satu fungsi pemimpin kan jika terjadi perbedaan harus ada keputusan kan. Maka keputusan dia, dan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Insya Allah nggak tertindas, insya Allah. Dan kalaupun tertindas, tuh kan tertindas juga kata ibu-ibu. Enggak, kalaupun tertindas akan banyak hikmah deh. Hidup ini bukan untuk 2 hari ke depan. Hikmah itu melatih kedewasaan kita, melatih mental bertahan kita. Mungkin selama ini kita bosi, kita pakai madhab madam. Allah pertemukan dengan laki-laki seperti itu, biar mau nggak mau kita menghilangkan sifat-sifat itu. Banyak hikmah jamaah sekalian, banyak hikmah yang luar biasa. Bismillah, Afan Ustadz, saya mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang cool banget, cuek, dan banyak sekali masalah yang tidak terbuka, sedangkan saya ingin menjadi istri soleha, jadi kepancing emosi. Syukran jazakallahu khair Ustadz, semoga Ustadz, keluarga, tim selalu diberikan kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Sebelum saya jawab, saya ingin ingatkan di salah satu riwayat Nabi SAW bersabda, assalamu qabla su'al, ucapkan salam sebelum bertanya. Jadi adab bertanya itu ucapkan salam biar lebih berkah. Tapi kita husnuzon, mungkin yang bertanya belum tahu atau terburu-buru, mungkin lupa juga bisa. Jadi tanya dulu. Nah, gimana cara nyikapin suami yang cool banget? Enak kan suami yang cool itu ya. Tapi mungkin dingin kali ya, nggak ada ekspresi gitu ya, hambar segala macam. Cuek, banyak sekali masalah yang tidak terbuka. Hadirin selalu lihat sisi positif. Coba kalau suami kita buka seluruh masalah hidupnya, mungkin kita yang jadi gila kali. Bingung kita, ya Allah, masalah saya udah banyak ditambah lagi masalah kayak gini. Jadi pasti ada hikmah lah, pasti ada hikmah. Lihat sisi positif. Mungkin suami kita nggak mau ngerepotkan kita. Terus tadi ikuti, coba ikuti, latih jiwa adaptasi kita, kemampuan skill adaptasi kita tuh dilatih. Ngikutin alur suami.
dan selalu lihat kebaikannya, selalu lihat kebaikannya. Masih alhamdulillah. Ada buat apa namanya, suami kita romantis segala macam tapi buaya coba. Dan banyak wanita di luar sana nggak seberuntung kita. Dan ingat, kembalikan ke Allah, pasti ada hikmah. Allah takdirkan ini, dan Allah ingin kita menjadi wanita yang jauh lebih baik lagi. Allah Ta'ala bisawab. Ustadz, saya sering mendengar, ini juga tolong kasih salam sebelum bertanya. Ustadz, saya sering mendengar nasihat bahwa istri harus qanaah dengan penghasilan suami. Tapi kenapa ya jarang ada nasihat agar suami juga qanaah dengan rupa istri? Sehingga ketika istri menjadi gendut, bukan istri yang disuruh merubah jadi langsing, tapi suamilah yang disuruh menerima keadaan istri. Dan saya mendengar ustadz-ustadz mengatakan ibu-ibu jaga badan, menjadi gendut itu kan takdir, Ustadz. Iya sih, jadi gendut itu takdir. Tapi kurus juga takdir juga. Kenapa kami yang disuruh jaga badan sedangkan badan ini milik Allah? Ya. Saya sudah menyerah untuk diet, Ustadz, karena begitu susahnya. Tapi kadang datang rasa takut berdosa karena tidak menuruti keinginan suami. Demikian Ustadz, saya rasa syaitan telah ikut mempengaruhi saya karena saya sampai depresi memikirkan hal yang mungkin sepele bagi sebagian orang ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallahu. Ya udah selesai masalahnya, Bu. Di closingnya kan jelas. Saya rasa syaitan telah ikut mempengaruhi saya karena saya sampai depresi. Ya udah, jadi semua ini dari syaitan. Ya, makasih kepada ibu yang bertanya. Gini loh ibu sekalian, tidak benar kalau fokus para ustadz itu hanya ke ibu-ibu. Enggak kok. Saya yakin ustadz-ustadz juga enggak ke sana. Ustadz-ustadz kita tuh Masya Allah ibu-ibu. Hanya saja gini, karena kita kan bicara tuh tergantung objek. Kalau kajiannya misalnya, kalau kajian ibu-ibu, maka konsentrasi ke ibu-ibu. Gimana ibu-ibu jadi tambah solehah, tambah baik, tambah bertakwa. Dan agar jadi solehah, baik dan bertakwa harus mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri kata Nabi SAW. Yaudah, kita yang dirubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, makanya ketika kita merasa kok nasihat lebih ke kita ya para istri ya dibanding ke para suami, justru kita harus banyak bersyukur. Kalau kita yakin ilmu itu anugerah, kalau kita yakin nasihat itu lebih mahal dan lebih mewah daripada harta. Ya, gini aja, kalau misalnya ibu-ibu lebih banyak dikasih duit dibanding para suami, komplain apa enggak? Enggak kan? Kalau ibu-ibu lebih banyak dapat hadiah dibanding suami, komplain apa enggak? Enggak. Kenapa ibu-ibu lebih banyak dikasih nasihat dibanding suami, komplain? Itu berarti kita belum merasa ilmu itu adalah anugerah, nikmat yang sangat berharga dan lebih berharga daripada harta. Ingat, Allah menyatakan bahwa ilmu itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan manusia. Huwa khairun mimma yajma'un. Lebih baik, lebih mahal daripada harta yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Jadi itu yang perlu kita camkan. Senang kita, alhamdulillah. Terus yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, jadi gendut itu takdir, tapi juga jadi kurus itu takdir. Bukankah Umar bin Khattab mengatakan nantakil minal qadar ilal qadar, kita berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Dan lihat sisi positifnya. Kalau suami ingin, dan ibu-ibu nggak harus ibu-ibu jadi kurus semua, enggak. Ini kembali ke madhab suami ibu-ibu. Karena wanita soleh nanti insya Allah kita akan pelajari allati tasuruhu idza nadhara ilaiha. Wanita soleh itu yang menyenangkan suaminya kalau suaminya memandang dia. Jadi tergantung madhab suaminya. Kalau suaminya madhabnya minimalis, ya ibu
diet. Tapi nggak sedikit ada suami-suami itu madhabnya maksimalis. Jadi minta istrinya kalau makan tuh maksimal gitu loh, maksimal terus. Itu ya udah, yang tetaplah jadi gemuk, dan yang kurus harus banyak makan gitu misalnya, selama tidak memudaratkan ya. Jadi kembali ke keinginan suami gitu loh. Dan kita ketika kita diet, ketika kita menyenangkan suami, itu pahala semua, argo pahala, ibu-ibu jalan, itu nggak gratis, ya simpel aja. Kalau ada orang bilang kalau mbak istiqomah workout, setiap workout itu saya kasih 5 juta, kira-kira kita semangat nggak? Kalau suami ridho dengan fisik kita, itu lebih mahal yang kita dapatkan daripada hanya sekedar angka-angka seperti itu. Jadi kita harus semangat gitu, harus semangat. Dan di sisi lain, suami juga harus menerima kekurangan-kekurangan istri dan sabar. Kekurangan yang bisa diperbaiki dan menjadi core itu memang harus disikapi dengan sabar, lalu berupaya dibenahi. Tapi kalau ada kekurangan yang sifatnya sifatnya fisik yang nggak bisa dirubah, maka sabarlah, qanaahlah dengan apa yang Allah berikan. Dan konsekuensi kita menikah dengan istri kita. Jadi nggak benar juga semua ditaruh di pundak istri, itu keliru. Kedua belah pihak harus demikian. Dan setiap suami dan istri harus melihat ke dirinya sendiri dulu. Perbaiki kotak masing-masing, maka Allah akan kasih pertolongannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, senang bisa belajar dengan jamaah sekalian. Semoga kajian kita diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.